Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita ini dikirimkan melalui email oleh seorang pendengar setia channel Di Sampingmu. Namanya Rino, bukan nama sebenarnya. Seorang mahasiswa semester akhir yang pernah menjalani masa KKN di sebuah desa kecil bernama Pleret, sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota Purwakarta. Ia mengirimkan cerita ini dengan satu pesan. Jangan pernah menginap di kamar nomor 4 kalau kamu tidak mau didatangi sesuatu yang sudah lama tinggal di sana. Aku ada di sampingmu. Malam itu, seperti biasa, studio ini sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat dan denting jam dinding yang terdengar. Heningnya seperti menekan dada, menciptakan ruang kosong di antara napas dan pikiran. Kamu tahu, malam-malam seperti ini, ketika tidak ada yang terdengar selain suara mesin dan waktu, selalu terasa seperti ada yang mengintip dari balik gelap. Dan malam ini, kamu akan mendengar sebuah cerita yang datang dari sebuah desa kecil, tenang, dan tampak biasa saja, sampai seseorang menginap di sebuah kamar. Cerita ini bukan tentang hantu yang gentayangan di lorong atau bayangan di balik jendela, tapi tentang sesuatu yang tinggal dan tidak suka tempatnya ditempati. Tempat itu seolah punya kesadaran sendiri dan ia tidak suka berbagi. Dan setiap orang yang menempati kamar itu selalu pindah dengan tiba-tiba. Rino saat itu sedang menjalani program KKN selama 40 hari di Desa Pleret. Ia ditempatkan bersama 5 teman lainnya di sebuah rumah warga yang cukup besar, semacam rumah kontrakan yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu tampak kokoh dari luar, tapi bagian dalamnya terasa dingin dan sedikit berdebu, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Langit-langit rumah tampak menghitam di beberapa sudut, dan aroma kayu tua menyelimuti setiap ruangan sejak pertama kali pintunya dibuka. Rumah itu memiliki 5 kamar, dan Rino, karena datang paling terakhir, ke bagian kamar paling ujung. Kamar nomor 4. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk 1 kasur tipis, 1 meja kecil, dan sebuah jendela yang menghadap ke pohon mangga besar di belakang rumah. Jendela itu jarang dibuka, bukan hanya karena debunya yang tebal, tapi karena pohon mangga itu menjulang terlalu dekat, membuat bayangannya terus mengintai ke dalam. Sejak hari pertama, warga sekitar sudah sempat berbisik-bisik soal rumah itu. Tapi karena mereka mengira itu hanya kekhawatiran biasa terhadap pendatang, tak ada yang terlalu memperhatikan. Hari-hari awal berjalan normal. Aktivitas KKN seperti biasa, mengajar anak-anak desa, bantu kerja bakti, bahkan kadang makan malam bareng kepala dusun. Rino mulai merasa akrab dengan suasana desa yang tenang dan penduduk yang ramah. Semua terasa berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak ada yang benar-benar mencurigakan di permukaan. Malam pun dilewati dengan canda dan tawa bersama teman-temannya, membuat suasana rumah seolah hangat
meski tampak tua dan usang. Tapi Rino mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan kamarnya. Setiap malam, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari ruangan lain. Seolah-olah dinding kamarnya menyimpan udara lembab dari dalam tanah. Bahkan saat malam tidak hujan, rasa dinginnya seperti merayap langsung dari lantai. Kadang dia mendengar bunyi seperti tetesan air dari sudut langit-langit. Tapi saat ia cari sumbernya, langit-langitnya kering. Dan setiap pagi ia bangun dengan posisi tubuh yang sama, lurus, kaku, seperti tidak bergerak sama sekali sepanjang malam. Rasanya seperti tubuhnya dipaksa diam oleh sesuatu yang tak terlihat. Keanehan mulai terasa lebih jelas saat ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Persis jam 2 pagi. Langkah itu pelan, berat, dan seolah diseret, seperti milik seseorang yang berjalan tanpa niat pergi kemana-mana. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya, diam selama beberapa detik, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang justru lebih menyesakkan. Saat itu, Rino hanya bisa menatap langit-langit sambil menahan napas, menunggu apakah suara itu akan muncul lagi atau sesuatu akan mengetuk. Pertama Rino mengira itu hanya teman yang ke kamar mandi, tapi ketika ia tanyakan besok paginya, tidak ada satupun dari mereka yang mengaku bangun malam itu. Bahkan salah satu temannya bercanda, "Kamu ngimpi, kali." Tapi mata Rino tidak pernah bohong. Ia tahu apa yang ia dengar. Dan dari hari ke hari, suara itu makin sering terdengar. Dan makin lama berhenti di depan pintu kamar nomor 4. Kadang suara itu disertai helaan napas pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup membuat bulu kuduk Rino berdiri. Pada minggu ketiga, salah satu temannya, Adi, memutuskan pindah kamar. Dia yang awalnya di kamar nomor 2, tiba-tiba minta tukar dengan Rino. Alasan Adi sederhana, kamarnya bocor dan pengap. Ia mengeluh tentang langit-langit yang rembes dan bau apek yang tak hilang, meski sudah disemprot pewangi. Rino tidak masalah, malah senang karena bisa pindah ke kamar yang lebih dekat dengan ruang tengah, yang terasa lebih hangat dan terang di siang hari. Lagi pula, ia pikir, keanehan di kamar itu mungkin hanya perasaannya saja. Tapi sejak malam pertama Adi menempati kamar nomor 4, sikapnya berubah. Ia jadi pendiam, tidak banyak bicara, bahkan kepada teman-teman terdekatnya. Pandangannya sering kosong, seolah pikirannya tersangkut di sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahkan kadang hanya duduk di ruang depan, menatap kosong ke arah pohon mangga di belakang jendela selama berjam-jam tanpa berkata apapun. Saat ditanya, ia hanya menjawab dengan nada rendah, "Kamu gak ngerasa kamar itu sempit banget, ya?" Tapi bukan sempit karena ukuran, melainkan seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. 2 malam setelah itu, Adi pergi. Tidak pamit, tidak meninggalkan catatan. Barang-barangnya masih lengkap, tertata rapi seolah ia hanya keluar sebentar. HP-nya ada di kasur, layar terkunci dan baterai masih penuh. Motor yang ia pakai pun masih terparkir, berdebu tipis, seperti tidak pernah dipindahkan. Semua terasa janggal. Rino dan teman-temannya awalnya berpikir Adi mungkin pergi ke warung atau jalan-jalan pagi. Tapi ketika malam datang dan Adi belum juga muncul, perasaan mereka mulai berubah jadi cemas. Mereka mencoba menghubungi orang tua Adi, lalu membuat laporan ke aparat desa. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, seolah ia lenyap begitu saja dari permukaan bumi tanpa jejak. Dan yang paling ganjil dan membuat bulu kuduk berdiri adalah saat kepala dusun datang dan berkata, "Dia bukan yang pertama." Kalimat itu meluncur pelan, tapi berat. Kata beliau, sejak rumah itu dikontrakkan untuk para mahasiswa, sudah 3 orang yang menghilang setelah tidur di kamar nomor 4. Tapi semuanya dianggap kabur atau pulang diam-diam. Sampai akhirnya Rino dan teman-temannya merasakan sendiri betapa anehnya rumah itu dan betapa seriusnya keberadaan kamar itu. Rino memutuskan untuk kembali ke kamar nomor 4.
Bukan karena nekat, tapi karena ingin tahu. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak Adi menghilang. Sebuah dorongan aneh untuk kembali ke tempat itu, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Ia tidak memberitahu siapapun rencananya. Ia hanya membawa satu ponsel dan aplikasi perekam suara yang ia aktifkan sebelum memejamkan mata. Lampu kamar ia matikan sepenuhnya dan jendela dibiarkan tertutup rapat. Ia ingin melihat atau mendengar apa yang sebenarnya terjadi di balik malam-malam aneh itu. Malam itu, ia tidur lebih cepat dari biasanya. Entah mengapa, kantuk menyerangnya dengan cepat, seperti ditarik ke dalam mimpi oleh kekuatan asing. Dan keesokan paginya, ia bangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin, dan perasaan seperti baru saja berlari maraton tanpa henti. Detak jantungnya tidak beraturan, nafasnya pendek, rekaman suaranya masih menyala, durasinya 8 jam penuh. Tapi saat ia memutarnya, tidak ada suara napasnya, tidak ada suara langkah, hanya suara bisikan lirih yang terus berulang setiap 17 detik dengan nada seakan berasal dari balik dinding. Dia belum pergi, dia belum pergi, dia belum pergi. Rino pun memutuskan untuk membuka sesuatu yang selama ini tak ia sentuh. Sebuah papan kayu tua di bawah ranjang, yang dari awal ia kira hanya lantai biasa. Papan itu tampak kusam, sedikit terangkat di salah satu sudutnya, seperti pernah dibuka dan ditutup berulang kali. Butuh tenaga ekstra untuk mencongkelnya, dan saat kayu itu akhirnya terangkat, bau lembab menyergap hidungnya. Bau tanah basah yang bercampur aroma tua, seperti sesuatu yang sudah lama dikubur. Ada ruang kosong kecil di bawah lantai, gelap dan sempit, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah lubang kecil, dan di dalamnya sebuah buku catatan tua berisi nama-nama. Sampulnya sobek, halamannya kekuningan dan mulai rapuh, tapi tulisan-tulisan di dalamnya masih bisa terbaca. 3 nama yang ia kenal, nama teman-temannya yang dulu sempat menginap di rumah itu dan tiba-tiba pindah. Dan 1 nama yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir, namanya sendiri. Tertulis dengan tinta hitam, tanggal di sampingnya menunjukkan hari ini. Padahal ia belum pindah ke kamar itu waktu nama itu ditulis. Seolah seseorang atau sesuatu sudah tahu jauh sebelum ia melangkah masuk. Tak sampai 24 jam setelah itu, Rino dipindahkan ke kota oleh pihak kampus. Pemindahan itu mendadak, tanpa banyak penjelasan. Surat resmi yang ia terima hanya menyebutkan alasan keamanan dan kesehatan mental peserta. Para dosen pembimbing pun tidak memberikan rincian, hanya menekankan agar Rino segera pulang dan fokus memulihkan diri. Rino sendiri tak protes. Ada bagian dari dirinya yang lega, tapi ada pula bagian lain yang lebih dalam, yang merasa seolah baru saja lolos dari sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia mengerti. Tapi yang tidak pernah disebutkan secara resmi adalah Rino sekarang tidak bisa tidur di kamar yang memiliki jendela. Setiap malam, ia akan menutup tirai dengan kain hitam atau menaruh lemari di depannya, sebisa mungkin menghalangi pandangan keluar. Karena setiap kali ia tertidur dan terbangun di tengah malam, ia selalu melihat pohon mangga itu berdiri tepat di luar jendela manapun ia menginap. Bukan hanya bentuknya yang sama, tapi posisi cabang, lekuk batang, bahkan bayangan daunnya. Seolah pohon itu tidak pernah benar-benar tertinggal di desa Pleret. Seolah ia mengikuti dan menunggu. Sampai sekarang, rumah di desa Pleret itu masih berdiri. Kamar nomor 4 tetap terkunci, tak pernah dibuka lagi sejak kejadian terakhir. Bahkan pemilik rumah sudah lama pindah ke desa sebelah, memilih meninggalkan properti itu kosong begitu saja. Beberapa warga pernah mencoba menyewa rumah itu untuk keperluan lain, gudang, pos ronda, bahkan tempat pertemuan RT, tapi entah kenapa semuanya berakhir gagal. Selalu ada yang merasa tidak nyaman, atau tiba-tiba jatuh sakit setelah masuk terlalu lama ke dalam rumah itu.
Tidak ada yang menempatinya lagi. Tapi warga bilang, tiap malam Jumat Kliwon ada suara langkah pelan mendekat ke arah pintu itu dan berhenti. Lalu terdengar bisikan dari dalam kamar. Siapa yang selanjutnya? Bisikan itu terdengar seolah datang dari balik tembok atau mungkin dari bawah lantai. Tak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba membuka pintunya. Karena konon, suara itu hanya muncul kalau kamar itu sedang mencari nama baru untuk ditulis. Kalau kamu kebetulan sedang KKN dan dapat kamar bernomor 4, coba cek lantainya. Jangan langsung taruh kasur atau meja. Duduklah diam-diam dan dengarkan baik-baik. Karena siapa tahu, namamu juga sudah tertulis di bawah sana. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.